Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kita masih dalam tema kita nih ya. Dagang sepi tiba-tiba banjir rezeki, amalkan ini. Oh. Ya, memang kadang-kadang dagang itu jadi kunci untuk hidup juga sih ya. Kalau misalnya udah ketemu dagang apa terus laris, ya Allah. Seneng banget ya. Punya cabang di mana-mana. Masya Allah. Aduh, tinggal ibadah aja dah. Tiap bulan umroh sama haji gitu. Amin. Baik, ya Habibi nih, Masya Allah. Ini manusiawi sih. Jadi ada yang bilang gini, kalau mau beli ayam, beli aja ayamnya. Nggak usah kepikiran berapa telur yang nanti dihasilkan. Ya. Nah, kalau misalnya kita mikirin bukan pantun Ustaz. Ya Allah. Ya. Nah, jadi kadang-kadang orang berpikir dulu, ini berapa nih ntar nih ayam bertelurnya? Akhirnya agak kebeli tuh ayamnya. Nah, ini guru mungkin kasih ilmunya gimana kalau misalnya kita mau mulai sesuatu, terus ada nggak sih amalannya? Atau memang ada yang bilang gini, ada hari ini nih yang pas buat dagang ini. Nah, itu kalau misalnya di agama kita gimana guru? Silakan. Baik. Emang agamanya apa? Agamanya baru syahadat ya, bersyahadat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idin, Satsya, Bang Ali, Sadah. Orang mau dagang, intinya sesuatu yang diawali dengan yang baik, insya Allah hasilnya baik. Artinya awal permulaan itu. Tapi kadang-kadang orang bisa mikir, ada nggak sih hari yang bagus buat mulai sesuatu? Memang setiap hari-hari itu semua bagus. Hari, jam, menit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua bagus, nggak ada yang nggak bagus. Tapi memang punya kemuliaan masing-masing. Di antaranya sampai dikatakan kalau orang pengen mulai belajar, misalnya mulai nyantren, atau pengen berdagang, pengen bisnis, pengen melakukan sesuatu perdagangan, maka hari yang dianjurkan oleh ulama kita yaitu Yaumul Arbi'a, yaitu hari Rebu. Tapi jangan sampai kalau anaknya lahir hari Rebu namanya Rabu. Ya nggak apa-apa kalau mau. Asal jangan Rambo. Rambo lalu lintas. Artinya hari Rabu. Nah, yang nanya kenapa hari Rabu? Why? Nah, why? Dari Eropa. Kenapa hari Rabu? Karena sampai dikatakan Rasul yang mengatakan, ada satu riwayat annan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fatah. Nabi SAW itu berdoa di Masjidil Fatah Yaumul Itsnin, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a. Fal Yaumul Arbi'a ustujiba. Artinya ketika hari Rabunya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam fadilah yang lain apa? Dikatakan oleh Rasul SAW karena dan diriwayatkan oleh juga Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqan nur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya cahaya itu hari Rabu. Jadi hari Rabu ini termasuk dikatakan hari yang apabila kita maju untuk melakukan suatu usaha, insya Allah dapat kebaikan. Tapi gini, oh enggak, Ustadz, saya ini perjanjian sama orang sana, meetingnya hari Senin. Ya nggak apa-apa, jangan dibatalin. Makanya kan setiap hari itu bagus. Kalau mau dimulai hari Rebu, hari Kamis pun bagus, hari Jumat bagus, hari Sabtu bagus, hari Minggu bagus. Apalagi pas hari Minggu ngajak kita jalan-jalan kan lebih bagus lagi kan gitu. Ya Allah. Kemudian ada juga pertanyaan, artinya bukan pertanyaan aja, mengatakan kok ada orang yang milih hari liburnya hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin juga punya kemuliaan. Nabi SAW, baginda Nabi besar Muhammad mengatakan hari Senin itu tu'radul amal. Artinya hari Senin itu amal kita itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia libur, husnudon kita, dia pakai ibadah hari Senin supaya puasa hari Senin supaya amalnya dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya Allah ya Habibi, makasih nih. Berarti fix aneh tutup toko aneh udah. Loh,
kemarin aneh bukanya pas Jumat malam. Ya nggak apa-apa. Nah, semua Enggak, hari aneh tutup dulu, ntar buka lagi Rabu. Oh iya, karena malam Rabu sudah. ya, malam. Malam tutup, siapa yang buka beli? Ya kan kalau diyakin jadi kan ya. Iya, Masya Allah ya. betul. Baik nih ilmunya. Fa'idha azamta Fatawakal. fatawakal. Intinya kalau pengen sesuatu, mulai itu dengan sesuatu azam yang bagus. Iya. Baik, Sisanya ini ada tawakal. juga yang terkenal banget ayat 1000 dinar. 1000 dinar. Oke. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa Ya. may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balagha amri qad ja'ala Allahu Emang kalau urusan duit apal. Oh iya. Apa lah ya? Pokoknya urusan nyari rezeki semua apa. Ya, baik, ini ayat 1000 dinar ini banyak diamalkan dan memang kembali lagi yakin. Tadi hafal ayatnya? Itu benar ya, Guru? Bener nggak? Benar Ayat ya. tadi. Ya udah aneh yang ngetek, antum yang tahu. Bisa begitu. Jadi Siap. bahasanya gini Guru, apa ya? Kembali lagi semua orang bisa hafal. Ya. Semua orang bisa mengamalkannya, tapi tidak bisa diikuti dengan keyakinannya. Sementara hidup semuanya tentang yakin. Masya Nah, Allah. bagaimana tentang 1000 dinar ini? Banyak yang bilang harus 1000 kali diulang. Ya. Atau ada yang cukup 3 kali setiap hari. Ada yang mungkin di hari tertentu saja. Atau seperti apa, Guru? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Lulung, Wali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu warḍah pernah dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad, barang siapa daripada manusia yang mengambil ayat ini, maka Allah akan mencukupinya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka subhanallah yang disebutkan adalah ayat 1000 dinar yang menjadi istilah sekarang ayat 1000 dinar, yaitu ayat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengulang-ulanginya, kata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau sampai saya mengantuk daripada diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada riwayatnya yang menceritakan tentang ayat 1000 dinar ini. Itu yang pertama yang mesti kita yakini sama-sama. Yang kedua, diamalkan saat kapan? Ulama kita mengajarkan bahwasanya diamalkannya itu dibaca 3 kali setiap sholat 5 waktu. Jadi selesai sholat 5 waktu dibaca 3 kali ayat tersebut. Hari apa saja? Hari setiap sholat 5 waktu. Setiap hari sehabis sholat 5 waktu, jangan lupa untuk membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Maka dia bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwanya seperti apa? Bertakwa itu adalah orang yang takut melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, takut untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut untuk melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu jangan dipisah. Ibadah itu daripada mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga termasuk ibadah. Bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tapi menjauhi yang dilarang juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuknya orang yang bertakwa. Amalinnya seperti apa sih? Kata Nabi, siapa yang mengambilnya? Mengambilnya di sini mengamalkan ayat tersebut. Karena ada orang, dia baca, tapi setelah dia sholat, subhanallah, melanggar lagi perintah Allah. Setelah dia mengamalkan ayat ini, dia dekati lagi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia belum mengambil ayat tadi, ayat 1000 dinar tadi. Yang kita diperintahkan bukan hanya membacanya sebagai wirid, tapi juga mengambilnya sebagai pelajaran. Makanya banyak biasanya toko-toko ataupun warung-warung memasang ini sebagai kaligrafi di tokonya. Untuk apa dia pasang kaligrafi? Pengingat bagi dirinya. Kalau saya mau dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti saya takut sama Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan engkau akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Perintah selanjutnya, bertawakallah hanya kepada Allah. Jangan kau bertawakal dengan teknik dagangmu. Ada orang bertawakal dengan kemampuannya, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa hasbuh. Maka dialah Allah yang Maha mencukupi.
mencukupi. Kata Nabi, ambil. Apa itu ambil? Bukan hanya dibaca, tapi diamalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti sebenarnya begitu baca, masukin dulu ke dalam diri kita dulu ya. Iya dong. Sebenarnya rezeki yang paling besar itu bukan rezeki yang datang, tapi pada saat ayat itu bisa masuk ke dalam diri kita sebenarnya. Masya Allah. Namanya tadabbur. Pantesan aneh salah kemarin-kemarin bacanya. Jujur banget sih sering salah. Mewakili jamaah. Kan sebaik-baiknya orang yang salah yang mengakui kesalahannya. Iya. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, sebelumnya untuk teman-teman di rumah yang mungkin punya pertanyaan boleh dikirimkan ke Instagram kita, jangan Instagram saya ya. Nanti susah jawabnya. Ke Instagram Islam itu Indah ya. Baik, ini Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari @maya_khalila, Masya Allah ya. Dulu mama saya selalu mengajarkan ke saya kalau beli pertama uangnya dikepret. Mana ada gua nggak? Gini-gini ya? Dagangan ya. Gitu. Ya, agar yang lain tertular laku. Tapi emang benar dengan mengepretkan uang dari pembeli yang pertama datang bisa membuat dagangan ramai pembeli. Dan terbilang syirik. Nah, ini dia yang penting nih. Ini hitungan syirik nggak nih? Ini Ustazah Lulung aja. Kenapa giran sirik-sirik aneh? Sebenarnya tadi saya mau teriak. Sirik. Dikepret ini. Z ya. Ya, laris manis Tanjung Kimpul dikepet-kepet kan itu ya. Jadi sebenarnya ada dua tuh, ada yang memang tahu sebenarnya nggak kena syirik ya. Ada yang memang apa ya, budaya ya. Oh, budaya. Agak nyerempet budaya. Silakan Guru. Jadi kita jualan nih ya, pemirsa kita jualan. Ya. Terus ada orang datang. Nah, di duit pertama nih, Iya. laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duit ngumpul kan gitu ya. Kalau cuma sekedar iseng-iseng, tidak sampai yang namanya keyakinan bahwa dengan gue kepretin ini, itu insya Allah terhindar dari syirik. Tapi kalau punya keyakinan bahwa dengan kepret ini, nah ini masalahnya. Dalam surat Al-A'raf dinyatakan ya, ketika orang itu mendapatkan kemakmuran, dagangannya laris, dia bilang, ini karena usaha gue gitu loh. Tapi ketika dia nggak laku atau merasa sial, dia bilang ini gara-gara, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Nauzubillah min dzalik. Ini dalam Al-Quran nyatakan menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada saat makmur dia bilang usaha dia, pada saat rugi orang disalahin. Nah, jadi pertama niatnya bagaimana dulu? Apakah memang karena niatnya dia bergantung pada si kepretan tadi? Kalau kepret mah ada. Kalau kita mau tidur, ya kan? Itu kasur yang kita tinggalin, kita kepret tuh kasur, ya kan? Sama sapu lidi, biar jinnya hilang. Nah, kalau misalnya keyakinannya modelnya ada jin, gua Pak Yudi kepret. kabur loh dari kepret. Iya, benar. Dia kabur ya Pak Yudi ya. Jadi pemirsa, kembali kepada innamal a'malu binniyat. Yang kedua, kalau memang keyakinan kita kepret bukan sebagai suatu hal yang menjadi ketergantungan, itu insya Allah dihindarkan dari syirik. Tapi kalau gara-gara gue kepret nih, nah ini gara-gara inilah menjadi syirik qauli, syirik perkataan. Karena apa? Semua adalah dari Allah. Semua karena Allah, gitu, bukan karena kepretan. Masya Ya, mudah-mudahan Allah, kita jelas jauhkan ya. dari syirik. Amin ya robbal Alamin. Cuma ngepret-ngepret doang, emang karena budaya yang lain pada begitu kiri kanan ngikut nggak apa-apa dah. Iya, Tapi kalau cuma misalnya itu akhirnya saja. jadi syirik bahaya ujung-ujungnya. bahaya. Hilang keberkahannya. Oh iya. Ya, kita lanjut lagi. Ini alhamdulillah ada dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustaz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya, kan udah. Hamba Allah. Udah disamarin namanya ya. Makanya di sini disebutnya hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Habib. Saya memiliki kecurigaan kepada warung sebelah nih. Dia nih. Suuzon aja hidup lu ya. Sebelah yang tiba-tiba mendadak ramai pembeli. Mendadak ya. Saya takutnya dia pakai penglaris atau jimat. Wow, jimat. Ya. Cara mengetahui ya, dagangan seseorang pakai penglaris, enggaknya gimana ya? Beb, ya Allah Beb. Diri duduk. Diri dong. Sosia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah rame, kita kurang rame. Itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggrisnya sudah nasib. Oh, bahasa Indonesia, Bib. Oh, itu bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Artinya nggak usah mikirin larisan dagangan orang. Semua rezeki itu sudah Allah bagi-bagi. Kita nih, ikhtiar itu wajib, dapatnya enggak.
Iya, iya. Ikhtiar itu kita keluar, kita punya toko, kita dagang, mau laku atau tidak laku pada saat itu sudah Masya Allah, sudah punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah mikirin, oh di sebelah rame, wah dukunnya 17 nih. Nggak boleh suudzon kita. Orang yang bersangka buruk, maka dia akan dagangannya lebih disepikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seorang Imam Hatim Al-Asam. Jadi kita nih harus belajar sama imam-imam kita, sama guru-guru kita. Zaman sekarang nih jangankan orang dagang, guru-guru mereka suudzonin, jangankan cuma orang dagang. Gimana mau hidup berkah? Makanya Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau ini orang yang tawakal, orang yang tawadhu, ada rezeki, dagangannya laku atau tidak laku, tetap dia tenang. Dalam bahasa Indonesia juga mungkin be happy. Ya itu udah masuk Indonesia itu udah. Iya. Udah ada itu be happy udah masuk Indonesia. Apa beliau? Jadi beliau itu ditanya Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda, wahai imam, kau ini kok tenang? Di sebelahnya laku dia tenang. Bahkan dia doain, ya Allah, tambah lariskan toko sebelah saya. Itu kan hebat. Mesti kan seperti itu. Ya Allah, lihat orang yang lebih cerdas dari kita, misalnya lebih pandai, lebih kaya. Ya Allah, tambahkan keberkahan buat orang itu. Kenapa? Manfaatnya banyak. Ini enggak. Wow, langsung julid ya? Apa julid? Julid. Bahasa Juniper. Hah? Juniper. Julid, nyinyir, baper. Oh, baru ya. Iya. Apa tadi? Jennifer. Ya itulah. Gak bisa ngulangnya kita. Jadi ketika Imam Hatim Al-Asam rahmatullah itu ditanya, wahai imam, kau ini kok bisa, maksudnya betul-betul tenang, tawakal. Maka Masya Allah, jawaban yang sangat hebat dari seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Beliau mengatakan, inni alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma annad bihi nafsi. Maka beliau mengatakan, aku ini tahu, jelas, yakin. Kenapa? Kalau memang itu rezeki untukku, hari itu memang ada untukku, itulah yakuluhu ghairi, nggak akan diambil orang lain. Jadi kalau memang itu bukan buat kita, walaupun kita nyarinya 24 jam, tidak sholat lagi kita tinggalkan sholat kita, nggak akan kita dapat rezeki itu. Kenapa? Memang nggak maktub buat kita. Jadi kalau di toko sebelah-sebelah kita rame, kita ucapkan Alhamdulillah, yakin insya Allah. Dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur, dan doain tuh toko-toko yang rame, insya Allah Allah juga akan bikin rame kita punya toko. Amin. Seperti itu. Iya, ada yang bilang kalau misalnya kita berdoa atau ngedoain orang lain, maka kita akan dapat seperti apa yang kita doain. Ya, jangan khawatir itu. Makanya Nabi mengatakan akan balik kepada kita. Balik kepada kita. Jangan pelit sama yang namanya doa, apalagi aminin doa orang lain, insya Allah. Ya. Catat nomor rekening. Langsung rekening aja. Baik, alhamdulillah. Ini ada lagi aku pernah nemuin ya di Instagram, ada yang komen kayak gini. Ini perlu disebutin nggak namanya? Sebutin aja ya. Kalau nggak gini deh. Maaf, mau tanya kalau boleh tahu, ada yang pernah ngilangin perut buncit tanpa harus olahraga. Jadi dia promo nih. Oh, di komen. Di komen di Instagram ya. Jadi bisa ngilangin perut buncit, ya pasti olahraga lah. Ya, Gym dong. yang olahraga aja masih buncit. Ya, benar. Bagaimana sih maunya? Itu dia nanya, biasanya dia komentar gitu kan. Ada di sini ada yang tahu nggak rekomendasi menghilangkan perut buncit tanpa olahraga? Temennya komen tuh, ada nih Mbak, saya udah 3 bulan pakai nih Mbak. Itu berhasil. Bagus nih teman-teman yang lain. Wah. Ternyata yang komen yang dagangnya juga. Itu juga. Misalnya. Suudzon. Enggak. Kena juga. Nah, umpamanya itu bukan waspada ya, waspada. Waro hati-hati. Cuma harus tahu situasi aja. Ada kadang aku lihat yang penting postingan itu rame, mereka jualan itu. Kalau orang lagi posting orang meninggal dunia kan nggak etis dia jualan di situ. Orang lagi kena musibah. Oke, itu maksudnya ya. Iya, jadi jangan sampai menyisipkan sesuatu yang memang tidak di tempatnya. Iya, betul. Tetap ada akhlaknya ya. Nah, baik, kita akan bahas lebih jauh lagi, tetap bersama kami ya di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buncit. Subhanallah.